Sekarang kita akan membahas soal kedisiplinan anggota DPR yang sering bolos. Masa sih? Tidak semua loh. Laki-laki, oh bukan? Iya, emang tapi arahnya ke situ sih. Oh. Ya, tapi tidak semua begitu. Oh. Banyak juga yang rajin. Rajin. Ya, tapi kita mau bahas yang nggak rajin. Yang nggak rajin yang kita bahas. Kalau yang rajin sih Ya jempol. udahlah ya, Kalau yang oke nggak ya. rajin nih kan wakil kita, wakil rakyat. Konstituen. Apa itu artinya, Kak? Saya juga nggak Saya ngerti juga nggak ya. tahu. Ya Baiklah. udah deh, kita lihat dulu tayangan berikut ini ya. Ini dia. Tingginya tingkat absensi anggota DPR yang bolos pada saat rapat paripurna memunculkan keprihatinan bagi banyak pihak. Menyusul desakan publik, Badan Kehormatan DPR akhirnya membuka data absensi anggota dewan. Karena tingkat kehadiran anggota dewan ini dinilai penting untuk diketahui publik jelang penetapan daftar caleg sementara. Namun ada juga sebagian pihak yang menilai absensi anggota DPR tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Lantaran yang dibutuhkan masyarakat adalah kesejahteraan melalui kebijakan dari para wakil rakyatnya. Kualitas seorang anggota dewan bukan diukur dari rajinnya mengikuti rapat, melainkan sejauh mana anggota dewan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Kemudian apakah fingerprint adalah solusi terbaik untuk absensi anggota dewan? Akankah lebih ketat ketimbang absensi manual? Simak ngobrol pagi kali ini. Itu topik kita hari ini pemirsa. Kalau gitu langsung aja kita panggilkan ya. Iya. Kita panggilkan Pak Hanta Yuda dan Pak Pumpida Hidayatullah. Silahkan. Pak Pumpida apa kabar? Terima kasih ketemu Apa lagi. kabar? Mas Yuda. Silahkan duduk. Selamat Ya. datang kembali. Saya mau ke Pak Pumpida dulu nih. Aduh, yang terdakwa ya. Yang terdakwa. Jadi katanya Bukan kalau tersangka lagi, udah dari terdakwa. BK katanya bilangnya jarang masuk. Padahal kan waktu itu sakit ya Pak ya. Bolos. Katanya Iya. kena cikungunya Pak. Betul. Sekarang udah sehat Sehat. tapi. Alhamdulillah itu kan Desember ya kejadian. Desember. Jadi istilahnya itu masa persidangan 2 datanya dan memang hanya terjadi 4 paripurna pada saat itu. Di mana saya 25% yang hadir itu saya 1 kali hadir. Ya. 1 kali tidak hadir dikarenakan saya membahas RUU di Argentina waktu itu. Yang 2 yang tidak hadir itu ya berarti 50% itu memang saya sakit cikungunya selama 4 minggu sebetulnya. Waduh. Tapi 2 minggu itu pas saat paripurnanya hilang, tapi 2 minggunya pas reses gitu. Tapi Jadi pas sebenarnya lagi izin kejadian- itu surat izin apa bagaimana ada semua Pak? tertib. Saya kalau membuat izin tentang sakit ataupun izin keluar itu Iya. permohonan kepada fraksi Nah, minta kalau surat dan suratnya ada lengkap approval. kenapa dirilisnya nggak detail ya Pak? Jadi Apa saya nggak juga diperiksa begitu? saya juga mencari tahu kepada Iya. BK sebenarnya ini bukan suatu rilis yang formal pertama. Ini hanya ada oknum di BK yang kemudian Iya. entah bagaimana didatengin wartawan terus Iya. menceritakan ini dan kemudian dimunculkanlah rilis tersebut. Iya. Makanya saya bilang ini sangat tendensius dan harusnya kinerja DPR itu tidak dilihat dari per masa sidang, harusnya seluruhnya dari sejak dia Iya. dilantik sampai Iya. terakhir masa sekarang ini harusnya ditotalkan Soalnya, gitu. tapi kita pengen tahu memang ya, Iya. apakah memang anggota DPR lainnya itu memang jarang datang sidang? Teman-teman yang lain gitu ya? Dan biasanya itu kenapa? Ya sebetulnya begini, berbeda-beda alasannya dan Iya. tergantung daripada fraksinya masing-masing. Kalau fraksi Golkar cukup cukup ketat ya, istilahnya pimpinan fraksi kita benar-benar menghitung siapa-siapa aja yang aktif, siapa-siapa yang tidak aktif dan kemudian juga di reward di kemudian hari. Rewardnya adalah kalau misalnya memang dia bagus kinerjanya Iya. akan diberi prioritas Tapi untuk kalau yang lain Pak, apakah maju juga lagi. sebagus itu pengawasannya atau banyak yang bolong-bolong Tapi juga? kalau di sini Terus terang kalau fraksi lain saya kan nggak ngerti ya. Tapi Tapi kalau- memang kalau saya perhatikan ada Iya. beberapa fraksi yang ya istilahnya ke rapat komisi aja Kenapa Pak ya jarang-jarang. banyak yang suka nggak datang? Apakah suasananya Bisa memang jadi tidak karena enak atau mereka bagaimana? jumlahnya sedikit ya. Misalnya begini, per fraksi kan ada yang jumlahnya seratusan seperti kita, Golkar dan Demokrat dan juga Iya. PDIP, tapi ada yang hanya beberapa puluh aja. Berapa puluh Nah, aja. ini yang membuat mereka sulit sebenarnya karena kan kelengkapan mereka juga harus ada di Iya. di setiap kelengkapan Seben- DPR itu. Iya. Baik, kita ke Mas Hanta Yuda dulu. Ini kan ada hasil yang diumumkan oleh Kompas.com juga bahwa seluruh fraksi di parlemen memiliki anggota yang tingkat kehadirannya kurang dari 50% dalam rapat-rapat paripurna sepanjang tahun 2012. Seluruh fraksi katanya. Menurut Ya, Mas jadi gimana? bicara DPR itu kan ada 3 hal ya yang sering diperhatikan. Iya. Yang pertama terkait disiplin, ini kehadiran. Yang kedua ada persoalan korupsi politik, itu juga banyak. Yang ketiga adalah Korupsi kinerja. politik. Iya, political corruption itu juga yang paling ramai saya kira. Jadi ada persoalan citra partai, yang kedua kinerja. Aha. Nah soal kinerja juga soal legislasi seperti apa produk legislasinya,
kemudian proses pengawasan dan lain sebagainya. Jadi banyak problem. Nah, terkait dengan disiplin, memang ada problem di Undang-Undang MD3 itu hanya mensyaratkan tidak diberi sanksi ketika 6 kali tidak hadir berturut-turut. Nah, kalau 6 kali berturut-turut kan bisa 3 kali tidak hadir, kemudian hadir sekali ya. Itu ada kelemahan pertama. Itu hanya untuk paripurna itu. Untuk Paripurna, bukan untuk di rapat-rapat Kelemahan komisi yang yang kedua lain. itu hanya diatur di paripurna. Harusnya juga diukur, parameternya harus jelas. Kehadiran di komisi, misalnya Pak Pumpida, tidak kebetulan misalnya beliau ketahuan tidak hadir atau karena sakit dan sebagainya. Tapi justru misalnya aktif di komisi, bagaimana mengukur kinerjanya? Padahal di komisi itu kerja realnya lebih nyata. Di komisi Jadi itu harus nggak ada catatan yang masuk ya, ke database. artinya saya ingin gitu? mengatakan untuk mengukur kinerja, mengukur tingkat kehadiran, harusnya punya sistem tuh DPR. Jadi ini problemnya di sistem, Di sistem bukan balik. Iya, di anggota kriterianya, DPR ya, parameter. maksudnya begitu. Anggotanya jelas iya. Jadi kita bisa mendeteksi, sehingga emang kita di DPR mendeteksi. itu Ya nggak semua lah, beda-beda. Anggotanya Ya, jelas iya. beberapa, terutama yang tidak hadir. Memang di DPR itu absensinya manual gitu? Ya, kalau yang untuk paripurna sudah dengan fingerprint. Saya yang paling mengencourage bahwa di rapat-rapat komisi Kalau pun atau yang di rapat badan komisi harus enggak? pakai Enggak juga. pakai. Komisi? Kalau di rapat komisi enggak. Wah, Itu susah makanya. juga ya Kalau rapat meng-cross komisi check-nya ya. bisa Ya, bisa itu absen agak nggak, sulit. Pak? Ya, setahu saya sebenarnya tidak bisa. Tapi kan nggak mungkin ada orang yang titip absen di depan mata saya juga nggak akan mungkin kan nanti bisa saya laporin ke BK juga gitu. Jadi nggak mungkin, pasti diam-diam lah kejadiannya. Siap. Jadi bisa jadi kalau Pak Pumpida mengatakan aktif di komisi, bisa jadi ada anggota yang justru lebih parah di komisi. Ini sebelum kita jeda nih satu pertanyaan aja Pak. Ya. Kalau menurut Pak Hanta gitu ya, ada kaitannya nggak antara kedisiplinan dengan kualitas anggota dewan dan kemudian ke depannya Anda optimis atau pesimis? Iya, saya setuju, itu pertanyaan menarik. Dan Tapi jangan dijawab dulu. Karena saking menariknya, Anda harus menunggunya setelah yang baiklah. satu ini Tetap tetap di bersama kami di Ngobrol Pagi.